jangan merasa kita sudah selesai dengan 30 harinya. Jangan merasa kita sudah selesai puasa itu kemudian berhasil. Ada satu, yaitu meminta maaf kepada kedua orang tua, juga kepada saudara-saudara dan kepada sahabat sekalian. Maka dengan terakhir di situ kita saling memaafkan, maka leburlah semua finish dosa itu, semuanya akan lenyap. Dan orang tua kita ketika hamil dengan kita itu gembiranya minta ampun. Dan ketika lahir kita selalu digendong-gendong ke sana ke sini. Orang tua kita mau nyuci nggak jadi nyuci, ibu itu mau masak nggak jadi masak, karena mendengar kita dulu dari kecil nangis. Akhirnya selalu kita dinomorsatukan oleh kedua orang tua kita. Bahkan ayahanda kita mau kerja itu tidak jadi berangkat kerja karena melihat kita sakit. Kalau yang ada di alam kubur itu tahu tentang kehidupan kita di sini. Tapi kalau kita tidak akan bisa mengetahui kehidupan di sana, terkecuali kalau Allah berkehendak untuk mematikan sebentar, atau dibilang mati suri, bisa yang dikatakan orang itu mati suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat, dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengenai Idul Fitri menurut kajian Islam? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala minal a'idhin al-faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para sahabat pesan di balik misteri dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan dan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berjumpa kembali di acara pesan di balik misteri. Dan juga salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan Idul Fitri. Besar harapan kita semuanya, seluruh ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi kali ini Ustadz akan mengangkat tema tentang hancurnya ibadah di bulan suci Ramadan. Satu, orang beriman itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencerminkan hadirnya dua kalimat syahadat rukun iman yang pertama. Dan kita kenal biasanya itu namakan zikir kolbu, dengan ingatan tersebut. Nah, zikir kolbu ini bisa hancur manakala kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini adalah sentralnya, sentral dari seluruh ibadah kita. Karena kalau kita tidak sholat 5 waktu, maka semuanya akan berubah menjadi haram. Ada yang mengatakan musik itu haram, dan juga pelajaran-pelajaran yang sudah tertera mana yang haram, mana yang halal. Tetapi gara-gara tidak sholat 5 waktu, misalkan duhur kelewat sampai asar dan dia tidak mengqadha, maka 3 jam berikut apa yang dimakan, apa yang diminum, semuanya berubah total menjadi haram semua. Meskipun yang diminum, yang dimakan itu halal. Gara-garanya karena tidak sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu laksana perumpamaan seperti kunci berkas yang ditaruh 5 angka. Kalau kurang 1 angka maka berangkas tersebut tidak akan bisa terbuka. Nah, berikut kunci surga pun kalau kurang dari 5 waktu, misalkan hanya 4 waktu, sama itu pun tidak terbuka. Kunci surga tersebut. Sampai menunggu batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini pun bisa hancur. Zikir qalbu pun bisa hancur manakala tidak berzakat. Gitu ya.
Maka kalau di Al-Quran selalu berdampingan. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Serangkaian itu selalu berdampingan. Orang-orang beriman dan beramal soleh. Yaitu yang selalu berbuat baik. Aqimis sholah wa atuz zakah. Kalau kita sholat tidak berzakat, maka sholatnya akan ditolak. Dan kalau kita berzakat tidak melaksanakan sholat, maka zakatnya pun akan tertolak. Nah, zakat di sini terbagi menjadi 2 bagian. Diawali dari pencarian nafkah kita. Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang selalu Al-Quran dijadikan pedoman untuk menjadi petunjuk orang bertakwa itu, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib ini artinya beriman kepada yang rukun iman itu, yang rukun iman yang 6 itu. Dan juga mendirikan sholat dan juga menapahkan sebagian rezeki yang aku berkahi. Kalau nafkah dari kata yunfikun, gitu ya. Nun pak dengan kop nafkah ini yang kita cari dari pagi sampai sore, ada sebagiannya untuk yang lain. Kalimatnya ini sebagian. Sebagian ini yang kita cari dari pagi sampai sore ini, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Berikut sedekah. Ya. Zakat fitrah ini sudah ditentukan hukumnya, yaitu 3,5 liter. Gitu ya. Berasnya itu 3,5 liter. Nah, apapun yang dizakatkan itu, yaitu beras yang dimakan oleh pribadi masing-masing. Ada yang beras liternya 10.000, berarti kalau berzakatnya 3,5 liter. Gitu ya. Kemudian ada lagi yang harganya 12.000 sampai ada yang 21.000, tergantung pemakaian masing-masing. Sahabat pesan di balik misteri. Kemudian ada zakat yang kedua. Zakat yang kedua ini dinamakan zakat mal, zakat harta dari penghasilan kita ya. Nah, kalau zakat mal ini itu sudah ditentukan nisab-nisabnya, seperti unta, nisabnya harus ada 5 unta. Kurang dari 5 tidak diwajibkan zakat setelah setahun. Zakatnya 1 unta. Kemudian kambing, sapi itu 40. Dan sapi atau kerbau itu zakatnya dengan 1 sapi yang giginya sudah tanggal setahun. Maksudnya muncul giginya itu sudah setahun umurnya. Berarti masih mengikuti induknya berarti kan. Nah, domba pun kambing pun 1 domba. Berikut ada beras gandum yang nisabnya kurang lebih berapa ya itu? Itu Pak Ustadz lupa, kira 8 kintal lebih lah gitu ya. Nanti bisa dilihat lagi di kitabnya. Kemudian ada nisab emas. Nisab emas itu kalau di kitab Sulamun Taufik itu sekitar 93 gram. Di 93 gram ini kalau sekarang 1 juta 1 gram, maka 93 gram selama setahun, maka dia harus mengeluarkan zakatnya sekitar 2,5%. Nah, itu seperti itu. Yang selanjutnya ada zakat penghasilan dari perusahaan atau usaha swasta, ya, berikut kelontongan atau yang lainnya. Mereka ini PT atau CP mengikuti dari zakat emas ini. Kalau misalkan modal awal ini mengikuti zakat emas ini 93 gram, taruhlah kalau 1 gram 1 juta, berarti modal awal 93 juta jadi modal awal. Kalau kurang dari 93 juta maka tidak wajib zakat tahun depan. Kemudian usahanya ini setelah setahun menguntungkan, tidak kebakaran, tidak kena bencana, maka dia kena zakat malnya sama seperti emas 2,5%. Dan kalau emas harus dihitung total. Kalau misalkan 100 atau lebih itu dihitung total 2,5%. Nah, itulah bab-bab tentang masalah zakat. Dan ini bisa hancur juga manakala tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Gitu ya. Nah, di bulan suci Ramadan ini pun akan menjaga, dan intinya adalah pengendalian diri kita, yang manakala di dalam diri kita ada nafsu, ada sifatul syaitan, ada sifatul hayawan yang dibersihkan dengan puasa di bulan suci Ramadan, maka dengan 4 perkara tersebut itu bisa menjadi afdal ibadahnya dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu, ada haji
hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu bagi orang yang mampu untuk pergi ke Mekah. Kalau zikirnya bagus, salatnya bagus, zakatnya bagus, puasa Ramadannya bagus, maka insya Allah dijamin mabrur. Ya, karena sifat syaitannya sudah hilang, ujubriyat takabur, iri dengki, jahil, ania, benci, marah, dendam, pamrihnya sudah lenyap di badan kita, terkecuali yang mutmainahnya saja, itu insya Allah akan jadi mabrur. Tapi kalau sholatnya rusak, zikirnya rusak, zakatnya rusak, maka pasti ketika berangkat di Mekah itu bisa jadi tidak diakui atau bahkan ditegur supaya menjadi mabrur seperti itu. Bagi yang tidak bisa berangkat ke Mekah, maka ada namanya hijul fuqara wa hijul masakin, yang pahalanya haji, yaitu sholat Jumat bagi laki-laki dan perempuan adalah ketika suaminya pulang dari sholat Jumat, dia harus mencium kening atau tangannya sama dengan mencium hajar aswad seperti itu. Nah, itulah bab-bab tentang supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi yang bisa menghancurkan ibadah kita, yaitu jangan merasa kita sudah selesai dengan 30 harinya. Jangan merasa kita sudah selesai puasa itu kemudian berhasil. Ada satu, yaitu meminta maaf kepada kedua orang tua, juga kepada saudara-saudara dan kepada sahabat sekalian. Maka dengan terakhir di situ kita saling memaafkan, maka leburlah semua finish dosa itu, semuanya akan lenyap dari situ. Nah, kita kembali mengacu kepada kedua orang tua. Ketika kecil, kita dikandung oleh orang tua kita. Dan orang tua kita ketika hamil dengan kita itu gembiranya minta ampun. Dan ketika lahir, kita selalu digendong-gendong ke sana ke sini. Orang tua kita mau nyuci, nggak jadi nyuci ibu itu. Mau masak, nggak jadi masak. Karena mendengar kita dulu dari kecil nangis. Akhirnya selalu kita dinomorsatukan oleh kedua orang tua kita. Bahkan ayahanda kita mau kerja, itu tidak jadi berangkat kerja karena melihat kita sakit. Hanya bos, mohon maaf saya bos, anak saya sakit, saya libur dulu. Itu semua baik ayah atau ibu selalu menomorsatukan kita, gitu ya. Cuman pertanyaannya, pernahkah kita menomorsatukan orang tua? Pernahkah kita menomorsatukan orang tua? Biasanya sudah menikah bahkan lupa kedua orang tua. Ingat, kalau ketika orang tua kita sedang tidur, coba pandang mereka. Mereka itu terkuras semua keringatnya, itu gara-gara mengurus kita. Dan dia ikhlas lillahi ta'ala untuk mengurus kita hingga kita menjadi besar seperti ini. Gitu ya. Nah, itulah, kalau kita sudah besar seperti ini, maka orang tua kita itu adalah orang tua yang baik, yang memegang amanah dari Allah. Nah, buktinya kita bisa jadi besar. Dan janganlah sekali-kali melawan kedua orang tua. Karena kita besar tidak langsung besar, karena kita diurus. Terkecuali orang tua yang tidak amanah, yang lagi baiknya langsung dilempar ke pinggir kali, bahkan dilempar kasih sayang tidak ada, bahkan dibuang gitu ya. Biasanya itu hasil gelap hubungannya dan lain-lain. Nah, kalau orang tua kita alhamdulillah amanah. Pandang sebaik-baiknya orang tua kita. Dia terkuras habis keringatnya karena mengurus kita. Maka kalau ada yang melawan kedua orang tua, Allah sangat benci sekali. Gitu ya. Karena dalam Al-Quran, Anis kurli wali walidaika, bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Kalau kita menjadi anak yang melawan, masih melawan kedua orang tua, itu semua ibadah akan hancur. Semua ibadah kita akan hancur. Maka sayangilah kedua orang tuamu semasa masih ada. Kasihilah kedua orang tuamu selama masih ada. Sayangilah kedua orang tuamu semasa masih ada. Dia itulah yang sudah memberikan dan tenaganya terkuras karena mengurus kita. Di sini kita harus bisa mawas diri karena suatu saat kita bisa manggil mama atau bisa manggil ayah ketika kita ada kebutuhan, dan selama ayah dan ibu kita ada, kita bisa berlindung dan kita bisa meminta. Tapi ketika orang tua kita meninggal dunia,
maka kita tidak bisa memanggil mama atau ayah, terkecuali hanya di atas nisan saja. Oleh karena itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya sisa umur kita, karena mengurus kedua orang tua kita pahalanya lebih besar. Dan bangkrut semua ibadah kita manakala bermusuhan dengan kedua orang tuamu. Padahal kamu besar pun dibesarkan oleh kedua orang tuamu. Oleh karena itu, kembali ke jalan Allah, sempurnakan ibadahmu rukun Islamnya dengan memohon maaf kepada kedua orang tuamu dan juga saudara-saudaramu, juga sahabat-sahabatmu. Maka sesungguhnya dengan memohon maaf dan saling memaafkan, maka akan rontok seluruh dosa, dan itulah adalah akhlak yang terpuji yang dibilang akhlakul karimah, akhlak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah, kita pun semua bisa merasakan bahwa akhlak itu adalah akhlak yang baik dan tidak bisa dipungkiri. Begitu Mang Agus. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Sebelum ke pertanyaan Pak Ustadz, kita minum dulu Pak Ustadz. Oh iya. Para sahabat pesan di balik misteri, silakan yang mau pesan air ruqyah Syifal Jadid, hubungi nomor saya di 0822 4974 3738. Ingat, Pak Ustadz tidak jual beli, ini hanya ingin membantu saja. Tapi bagi sahabatku sekalian yang mau mengganti ongkirnya silahkan. Kalau yang tidak memilikinya, insya Allah tetap Pak Ustadz kirim. Ya. Ada beberapa yang ingin ditanyakan nih Pak Ustadz. Tadi mengenai bagi orang yang mampu berhaji ya Pak Ustadz ya. Seandainya nih orang itu mampunya berhaji tapi dia menjual aset atau lahan, itu bisa sah gak sih hajinya Pak Ustadz? Untuk pengorbanan ibadah itu haji ya. Bicara haji ini kalau zikir kolbu bisa di mana saja kita untuk berzikir kolbu. Kalau sholat kita bisa di mana saja. Berzakat juga bisa di mana saja. Ya. Dan puasa pun bisa di mana saja. Tapi kalau berhaji itu tidak bisa di mana saja. Tetap harus berangkat ke sana bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu tadi kan ada pahala hajinya itu seperti itu bagi yang kurang mampu. Nah kemudian pengorbanan dirinya itu ingin beribadah haji sampai menjual aset, asalkan aset itu betul halal, bukan rebutan warisan, atau tidak sengketa, yaitu milik pribadi, sah-sah saja. Gitu. Untuk memperjuangkan ibadahnya, dengan seperti itu sah, tidak apa-apa. Nah, ada lagi Pak Ustadz, kan ada peribahasa surga di telapak kaki ibu nih Pak Ustadz. Ya, al-jannatu tahta aqlamil ummahat. Bagaimana kalau seorang anak yang dibuang oleh ibunya Pak Ustadz? Ya, jadi ada anak yang durhaka, ada orang tua yang tidak amanah. Nah, kalau yang anaknya dibuang itu orang tua yang tidak amanah. Dan dia akan kena hukumannya, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia ini, karena akhlak perilakunya itu melakukan perzinahan misalkan ya, di luar dari ikatan nikah, apa itu yang dibilang masyarakat kumpul kebo dan lain-lain, maka pintu rahmat Allah itu akan ketutup. Selama dia belum taubat, dia akan selalu berakhlak seperti itu. Dan dijauhkan dengan harta yang halal biasanya. Jadi dia tidak ada prinsip untuk menekan dirinya menjadi orang bertakwa, itu tidak ada hawanya. Mudah-mudahan kemungkinan nanti ada yang memberikan nasihat dari seorang ulama, nanti dia bisa bangkit dan hidayah lalu datang, kemudian dia bertaubat dan nasuha, insya Allah taubatnya selalu diterima. Ya, tanggung jawab selanjutnya tetap menjadi hitungan karena dia telah membuang anak tersebut. Seperti itu. Terkecuali nanti
ibunya ini tobat. Oh. Dan dia si anak ini ketemu tuh ya. Biasanya kan pengen ketemu. Maka harus bisa menerima si anak ini jadi anak yang soleh, bahwa itu sebuah satu tipu daya iblis yang menggelincirkan ibunya ke jalan kesesatan. Tapi ketika kembali ke jalan Allah maka berbuat baiklah. Berbuat baiklah. Jangan dimusuhi, karena kejahatan itu intinya tidak mau manusia itu sebenarnya melakukan dalam hati yang paling dalamnya. Tetapi dia karena pergaulan atau lingkungan akhirnya ke bawah seperti itu. Akhirnya suatu saat dia ketemu hidayah dan dia kembali, maka berbaiklah. Ada pertanyaan lagi Pak Ustadz nih. Bagaimana nih seorang perempuan atau wanita yang begitu dewasa ingin menikah tapi dia tidak tahu siapa bapaknya? Terus siapakah yang nanti menjadi wali hakimnya? Jadi kalau seorang anak perempuan itu dia lahir di luar dari nikah, maka walaupun ayahnya itu sudah kembali kepada ibunya dengan ikatan sah, tetap dia tidak bisa jadi wali. Maka dia jatuhnya adalah wali hakim. Gitu. Nah, wali hakim itu biasanya pakai KUA-nya itu sendiri. Seperti itu. Dan juga para sahabatku sekalian, pesan di balik misteri. Kembali sayangi kedua orang tuamu selama masih ada. Karena kita akan merasakan ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Kita hidup sendiri dan awalnya kita bisa ngadu kepada kedua orang tua. Karena orang tua kita sudah meninggal, kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dekatilah Allah dan juga tetap kirim doa kepada kedua orang tua kita agar senantiasa disehatkan dan selamat di alam kuburnya, tidak dalam siksaan. Seperti itu. Sekali lagi sayangi kedua orang tuamu selama masih ada, jangan disia-siakan. Nah, iya gitu. Begini Pak Ustadz, bagaimana caranya kita nih Pak Ustadz ya, seumpama kan taruhlah kalau yang masih hidup kita masih bisa mengucapkan memohon minta maaf gitu ya. Tapi bagaimana seorang tuanya ini yang sudah meninggal Pak Ustadz, cara minta maafnya? Ya, yang tadi kita kirim doa, ya, al-ziarah kepada kedua orang tua kita mohonkan sama Allah agar senantiasa orang tua kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari siksa-siksa kubur. Gitu. Karena siksa kubur itu jelas adanya. Seperti itu, jelas adanya. Jangan sampai kita nggak percaya dengan adanya azab kubur, tetapi silahkan saja, bagi yang tidak percaya silahkan saja. Nanti toh mati-mati juga. Nah, dan jangan bilang nggak ada yang ngasih tahu, karena Pak Ustadz sudah ngasih tahu. Jangan bilang saya nggak ada yang ngasih tahu. Jangan bilang gitu. Seluruh ulama pun sudah memberikan tahu tentang adanya azab kubur. Dan di kubur itu, kalau yang ada di alam kubur itu tahu tentang kehidupan kita di sini. Tapi kalau kita tidak akan bisa mengetahui kehidupan di sana, terkecuali kalau Allah berkehendak untuk mematikan sebentar, atau dibilang mati suri, bisa yang dikatakan orang itu mati suri lah. Seperti bisa mengalami di sana, dan insya Allah akan menjadi hikmah yang harus kita ambil agar senantiasa kita selalu berhati-hati, karena alam dunia ini sementara. Apa yang nempel di bumi ini semuanya mati, termasuk kita. Dari mulai lahir, kemudian anak kecil, kemudian jadi anak muda, kemudian dewasa, tua, semuanya pasti meninggal dunia. Nah, jadi kesimpulannya adalah ibadah kita seluruhnya akan hancur lebur manakala tidak minta maaf kepada kedua orang tuamu. Jadi yang jauh, ingat bahwa para sahabatku sekalian, kita sudah diurus oleh kedua orang tua kita. Jangan sampai kita tidak datang kepada kedua orang tua kita. Pasti hati kedua orang tua kita itu sedih. Bukan masalah uangnya. Dengan hadirnya pun pasti dia merasakan bahagia. Kalau orang tua itu kecil, sayang lagi kecilnya, juga sudah dewasa, sayang sudah dewasanya. Tetap kasih sayangnya itu tanpa batas kedua orang tua itu. Jangan mentang-mentang kita sudah berumah tangga dan berjauhan, tetap selama masih ada orang tua, hormati
sayangi karena tidak ada yang menyayangi mereka terkecuali kita sebagai anak-anaknya. Itu Mas Agus. Ya. Ada satu pertanyaan lagi, boleh Pak Ustadz? Ya. Kebanyakan kan seperti tadi ya, bahwa surga itu di telapak kaki ibu. Bagaimana seseorang yang sudah menikah nih Pak Ustadz ya, udah bersuami atau beristri gitu Pak Ustadz. Tapi karena surga di telapak kaki ibu itu, kadang yang sudah berkeluarga ini suka mengikuti nasihat ibunya. Tadi nggak mau mengikuti nasihat suami, bagaimana itu Pak Ustadz? Jadi tugas orang tua itu 3. Pertama memberikan nama. Yang kedua mendidik. Ya, mengenalkan kepada Tuhannya, nabinya, dan akhlakul karimahnya. Dan yang ketiga adalah menikahkannya. Setelah menikahkan ini lepas semuanya. Tanggung jawab. Iya, kan ijab qabul itu berpindahnya tanggung jawab seorang ayah kepada suaminya. Dan di situ orang tua sudah tidak bisa untuk mengatur kehidupan anaknya, karena dia sudah berkeluarga. Tidak boleh mengatur rumah tangga harus begini, tapi jadilah penasehat pernikahan yang baik. Jadi kalau sudah nikah, orang tuanya menjadi 4. Jangan bilang, oh itu mertua saya, itu mertua saya. Itu menjadi orang tuamu, gitu. Seperti itu. Ya. Iya. Jangan sampai kita, kan suka ada ya keributan antara orang. Jadi orang tua tidak boleh ikut campur ke dalam rumah tangga anaknya. Yang sering terjadi karena turut campur seperti itu, akhirnya terjadi perceraian. Dan juga si anak, jangan mentang-mentang sudah diserahkan oleh ayahnya dengan ijab qabul, kemudian menjadi pemimpin dalam keluarga, tetapi jadi pemimpin yang tidak baik. Karena seorang suami itu akan menjadi pemimpin dalam keluarganya, ku anfusakum wa ahlikum nar, menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Jangan memukul, jangan bermain keras. Karena belum tentu bapaknya akan mukul. Disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita merasakan kasih sayang dan saling menutupi dari kekurangannya masing-masing. Dan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu persis seperti pertama pengantin baru. Sampai sudah berpuluh-puluh tahun tetap suasananya seperti pengantin baru. Bukan artinya kalau sudah punya anak 1-2 gelas pecah 1 langsung ribut. Itu ya, ada yang sayur kurang garam ribut. Nah, jangan seperti itu. Dan ingat kepada seorang suami ataupun seorang istri, kekasihmu itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekasih kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengurus kita setiap hari, yang memberi makan, memberi minum. Ini salah satu syariat Islam agar bumi ini bisa berputar. Karena dengan tidak adanya pernikahan, maka nanti lepas semua. Dengan adanya pernikahan, maka turun temurun, maka bumi ini akan tetap terjaga. Seperti itu. Para sahabat Pesan di Balik Misteri, kita ambil intinya dari tema kali ini. Walaupun kita beribadah pagi, siang, dan malam, maupun berpuasa dan zakat, kalau tanpa ridho atau ampunan dari orang tua akan sia-sia. Ingat, selalu like, share, dan subscribe-nya di podcast YouTube kami. Dan juga jangan lupa bagi para sahabat PDM sekalian dimanapun Anda berada, bagi yang ingin berbagi kisah di podcast kami, silakan hubungi admin. Dan juga untuk para jamaah Maqam Rasulullah yang ingin juga bercerita di podcast kami, silakan hubungi admin kami. Kami beserta tim mengucapkan banyak terima kasih. Ingat, keselamatan dan kesuksesan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.